kita tuntaskan habis. Tidak boleh ada kutuk apapun dalam hidup kita. Yang percaya katakan. Tolong ditampilkan. Ini ayat penting Bapak Ibu, ayo kita baca sama-sama. Galatia 3 ayat 13, 23, Kristus telah menebus, bukan akan loh ya, bukan akan, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terus, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa sih yang digantung di kayu salib? Tuhan Yesus. Alkitab berkata Yesus telah menebus lu, bukan akan Bapak Ibu. Jadi pada waktu Yesus mati di salib, itu penebusan terjadi. Yang pertama dari kutuk hukum Taurat. Artinya apa? Ada 10 hukum Taurat. Satu saja saudara tidak melakukan, itu gak bisa masuk surga. Satu saja dari perintah hukum Taurat. Saudara tidak melakukan, itu saudara gak bisa masuk surga. Nah, Tuhan Yesus menebus. Artinya, memang kita tidak sanggup melakukan 10 hukum Taurat. Tapi oleh kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. Bukan oleh perbuatan, tapi karena anugerah. Melalui percaya. Nah, percaya inilah yang saya mau uraikan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan membuat itu? Baca ayat 14, 23. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus, bukan di dalam gereja, di dalam Yesus. Orang yang di dalam Yesus ada di gereja. Orang yang di gereja belum tentu di dalam Yesus. Ya, nanti saya jelasin saudara. Kenapa ada banyak orang ngomong Kristen tapi gak bisa dengar suara Tuhan. Saudara berkata Kristen tapi gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu disangsikan sekali saudara. Kepercayaannya, pengertiannya itu disangsikan. Padahal Tuhan membuat ini, dia rela disalib supaya di dalam Yesus berkat siapa Bapak Ibu? Abraham sampai kepada bangsa lain. Saudara dan saya. Apa itu berkat Abraham? Alkitab berkata Abraham diberkati dalam segala hal. Rohani, jiwa, keluarga, ekonomi. Yang sepakat. Katakan, itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata sebelum aku datang yang kedua kali, aku ingin melalui Roh Kudus memulihkan segala sesuatu. Nah, perhatiin saudara. Sehingga oleh apa Bapak Ibu? Bukan oleh otak kita. Oleh iman percaya Bapak Ibu. Kita menerima apa? Roh. Jadi ternyata saudara. Sesuatu yang dari Tuhan diberikan bukan langsung jadi daging. Bagian saudara dan saya, bagaimana yang roh itu jadi daging. Berkat Abraham itu bukan cuma terucap, jadi daging. Abraham tidak memperkaya diri. Alkitab berkata Abraham memberkati bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara ngalami berkat Abraham, saudara pasti diberkati. Yang percaya katakan, hidup diberkati tapi untuk memberkati. Kalau tidak, gak tepat. Ya, itu sebabnya saudara. Ini gak mudah. Kalau tidak dengan apa Bapak Ibu? Iman. Tidak dengan pengertian. Kita sulit. Next. Contoh ya. Roma 10. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman. Saudara, ada firman biasa, ada firman. Paulus yang dia khotbahkan bukan firman biasa. Firman iman. Di mana firman yang disampaikan harus diterima dengan iman. Bukan dengan otak saudara. Itu yang
kami beritakan. Itu yang Paulus beritakan. Nah, ini sepele. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu, apa Bapak Ibu? Apa? Diselamatkan. Kelihatannya mudah. Tapi perhatikan penjelasannya. Karena dengan hati orang percaya, hasilnya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, hasilnya diselamatkan. Ternyata dua, saudara. Hati percaya, mulut mengaku. Ada orang berkata, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus. Tapi hatinya tidak percaya. Tidak percaya bahwa Tuhan sudah menebus, saudara. Berapa banyak orang yang terus Tuhan berkata, Tuhan ngomong loh, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi apa ngomongnya? Lega. Kenapa sudah gak lega-lega? Berarti kan masih saudara tarik angkat sendiri. Saya pernah cerita ya, saya naik mobil bak terbuka. Waktu ke Guci, ke Gunung Guci, hujan saudara. Itu selip loh, gak bisa naik. Ada tukang orang bawa kayu, saya suruh naik. Dia dinaik, tapi di atas mobil dia tetap gendong, apa tuh? Mikul, saudara. Nah ada banyak orang gitu, ikut Tuhan. Tapi pikulannya berat terus. Tekanannya berat terus. Berarti apa? Penebusannya tidak berlaku. Ini mudah diucapkan, tidak mudah prakteknya. Maka dari itu saudara, soal kutuk juga begitu. Next. Siapa yang percaya penebusan Tuhan Yesus itu sempurna? Yang percaya katakan, rohani, jiwani, jasmani, dan ekonomi. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus dengan pengertian, Tuhan itu bukan cuma menebus satu bagian, semuanya. Halo? Pertama rohani. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan mengampuni segala, apa Bapak Ibu? Dosa kita. Nah seringkali kenapa tidak terjadi? Orang tidak mau mengaku. Ada banyak orang berjumpa dengan Tuhan sulit. Kenapa Bapak Ibu? Karena saudara merasa dirimu benar. Tuhan akan membenarkan orang yang salah. Betul nggak? Kalau saudara sudah merasa benar, apa yang perlu dibenarkan? Ini saudara. Sehingga yang mengampuni segala dosa. Bukan cuma mengampuni. Dan apa dikatakan? Menyucikan. Jadi lihat ya. Kalau ini banyak kotoran. Bukan cuma kotorannya dibuang, dicuci. Tidak ada kotoran. Yang pernah saya katakan. Makanya saudara, Tuhan ngomong ya. Aku menemukan Daud. Orang yang hatinya berkenan kepadaku. Dia melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Saya gak habis pikir ayat itu. Bukankah Daud pernah merebut istri orang, bunuh suaminya? Tapi ternyata begitu Daud bertobat, itu bukan dicoret Bapak Ibu. Kalau dicoret masih kelihatan dosanya. Dihapus. Yang percaya katakan. Sekarang jiwa. Baca bersama saya Matius 26:38, 23. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjalan dengan aku. Ayat ini saudara yang saya pernah ceritakan di Bukit Tinggi. Dia bilang, kamu tuh bodoh. Kok mau percaya sama Yesus yang stres? Mana ayatnya? Saya gak pernah baca ngomong stres. Dia tunjukin ayat ini. Tuh mau mati rasanya kan stres. Nah buat apa kamu percaya sama Tuhan yang stres kayak gitu? Saya bilang, Tuhan Yesus stres supaya saya tidak stres lagi. Halo? Itu namanya penebusan. Kalau saudara stres terus berarti saudara tidak memakai anugerah Tuhan.
Engkau menjalani hidup dengan kekuatanmu sendiri. Ngerti Bapak Ibu? Next. Tubuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Yang percaya katakan. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Oleh apa Bapak Ibu? Bilurnya kamu telah sembuh. Ini saya mau jelasin saudara. Kalau Tuhan berkata oleh bilurnya, itu tidak selalu mesti sudah doa tanpa dokter. Saya punya pengalaman yang saya sadari kemarin. Begitu di RSPAD, ketahuan jantung saya seperti itu, saya nggak takut saudara. Seandainya Tuhan ngomong, pilih salah satu, ke dokter jantung atau mujizat. Saya ngotot pasti mujizat. Tapi Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tahu keadaan saya, maka caranya beda. Tahu-tahu Ibu Linda bernubuat, terus Tuhan ngomong, aku memang memakai orang ini untuk menyelamatkan jantung. Oh, saya kaget. Jadi ternyata bilurnya Tuhan Yesus bisa Tuhan pakai dokter. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata kalau dia datang, dia menjemput kita. Hidup yang tidak bercacat, termasuk tubuh. Makanya saya percaya, kita harus berdoa semua sakit penyakit kita harus disembuhkan. Yang percaya katakan, nah kalau saudara percaya, tapi makannya ngawur, gak bisa. Beberapa dokter hebat di Singapura, sudah ngomong sama saya. Dia ceritain tentang Bill Clinton segala macam. Dia bilang apa kurangnya Bill Clinton? Selama dia jadi presiden saja, kemanapun dia berhenti, besok nomor 1 dia gak mau ketemu sahabat-sahabat dia olahraga. Dia jogging. Tapi apa yang kamu makan, itu yang paling menentukan. Makanan kita ngawur, gak bisa. Maka dari itu semua itu mesti antara Tuhan dengan kita. Namanya perjanjian. Sekarang ekonomi. Ayo kita mau cek. Yang salah Tuhan atau kita. Baca bersama saya. 2 Korintus 8:9. 2-3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita siapa? Ayo baca. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi. Oleh karena. Ini penebusan tuh kayak gini Bapak Ibu. Yesus rela lahir di kandang domba. Alasannya, oh hotel penuh. Saya mau tanya, bisa gak di titik-titik Tuhan, itu hotel dibuat kosong, bisa gak? Soalnya sekarang ini di Bali. Saya waktu kemarin naik pesawat ke Bali, cuman 38 orang. Tadi teman saya ke Bali, 7 orang Bapak Ibu. Pesawatnya gede lagi. Dari Jakarta ke Bali pesawat yang gede. 7 orang, bayangin Bapak. Jadi hotel-hotel di Bali banyak yang kosong. Saya mau tanya bisa gak sih di Bethlehem itu dibuat hotelnya 1 kamar aja lah. Jangan ngomong kosong. 1 kamar kosong bisa gak? Bisa gak? Kenapa Yesus tidak mau lakukan? Ayo. Ada yang jawab. Kenapa? Karena Tuhan Yesus rela supaya saudara tidak miskin lagi. Yang percaya katakan. Nah hidupmu yang benar dong. Kerja dong jangan malas. Kerja dengan cerdas dong. Tanya Tuhan dong. Jadi kerjasama antara Tuhan dengan saudara. Oh Tuhan menebus. Aku percaya saudara malas minta ampun. Kerjanya ngawur, ya tetap miskin lah. Utang gak mau bayar, ya tetap miskin lah. Kewajiban kepada Tuhan tidak mau dilakukan, ya sulit dong. Makanya saya khotbah dari yang kecil. 1/10 saja. Saya tidak pernah berkata saudara berikan ke saya. Berikan kepada kas gereja. Dan saudara tahu gereja kami terus melangkah ke orang-orang miskin.
menyentuh mereka. Jadi gak gampang saudara. Kalau Tuhan Yesus menanggung, tapi saudara tetap susah, tetap sakit-sakitan, tetap stres, tetap benci, tetap dendam, tetap jatuh dalam dosa. Mana hukumnya? Gak ada tuh penebusan. Kalau penebusan itu berlaku, kita yang biasanya gampang berbuat dosa, lepas dari dosa. Yang percaya katakan, yang bencinya gak bisa ngampuni, dilepaskan karena Tuhan sudah menderita, Tuhan sudah stres. Bilurnya menyembuhkan kita, yang percaya katakan. Kemiskinannya supaya kita tidak miskin lagi, yang percaya katakan. Hiduplah yang benar seperti yang Tuhan mau. Berkat akan mengejar Bapak Ibu. Engkau tidak mengejar berkat. Halo? Yang percaya katakan. Sepi. Yang percaya katakan. Next. Nah. Sekarang ini saudara, orang bilang hukum Taurat sudah tidak berlaku. Saudara, yang sudah tidak berlaku kutuknya. Jadi kalau kita tidak sanggup melakukan, memang kita tidak sanggup. Kita diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Halo? Yang percaya katakan? Nah saudara, dari 10 hukum Taurat, satu pertama kali ditulis 6 ayat loh, 6 ayat. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Seperti hidup kita dulu perbudak. Diperbudak dosa, diperbudak kemarahan, diperbudak kebencian, diperbudak perjinahan, diperbudak khawatir masa depan, duit segalanya. Pertama yang Tuhan ngomong perintahnya apa Bapak Ibu? 2, 3. Jangan ada padamu apa? Yang paling menyakitkan Tuhan itu. Makanya manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Keluarga yang paling menyakitkan kalau suami serong, istri tidak setia, itu paling menyakitkan. Begitu juga Tuhan. Kalau sudah punya Allah lain itu paling menyakitkan. Saingannya Tuhan di dunia apa Bapak Ibu? Saingan utamanya Mamon. Untuk mengalahkan Mamon itu gak mudah Bapak. Apalagi ini Allah-Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyembah apapun yang ada di langit, di atas, atau di bumi, di bawah, atau ada di dalam air, di bawah bumi. Terus ayat 5 baca bersama saya 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Alasannya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya. Kepada keturunan ketiga dan dari orang yang benci aku. Kok bisa ya sampai keturunan yang keempat? Saudara, di mana-mana bangsa manapun, orang lebih sayang cucu daripada anak. Itu natural manusia dimanapun seperti itu. Makanya Tuhan membentengi. Kamu jangan berbuat dosa lah. Jangan nyembah Allah lain. Kalau kamu nyembah Allah lain, keturunanmu akan susah. Nah yang saya mau jelaskan Bapak Ibu. Ini hukum Taurat ini sudah tidak berlaku. Betul. Yang percaya katakan. Tapi firman-Nya tetap berlaku. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? 10 hukum Taurat. Contohnya. Jangan berzina. Masih berlaku enggak? Hormati orang tuamu berlaku enggak? Firman-Nya tetap berlaku. Nah saudara, setan tahu ayat ini. Maka dari itu, 4 keturunan di atas kita kalau menyembah Allah lain, akibatnya nyampe ke kita. Apa yang harus kita lakukan itu tadi? Hatimu percaya Yesus sudah menebus. Yang percaya katakan, ucapkan aku sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, jangan diam. Tadi bagi saya khotbah ada yang japri Pak. Dia punya keluarga saudara, 4 anak ya. Itu meninggal. Jadi bukan anak. Ini orang tuanya saudara. Orang tuanya orang ini 4 kakak adik. Mati muda semua. Sakit tapi gak ada sakit yang sama.
Ini mati muda, jantung. Ini mati muda, sesek, asma, bukan jantung. Ini sakit, satu lagi 4 saudara. 4 anak. 4-empatnya mati masa muda. Terus dia bilang, betul Pak. Keluarga saya, engkong saya, semua penyembah-penyembah berhala. Jadi saudara jangan pikir, saya sudah ke gereja kok. Kan Tuhan Yesus sudah benar. Betul. Harus dengan pengertian dan diucapkan. Saya bilang, oh iya, 4-empatnya mati muda. Papa saya meninggal 58 tahun. Saya saudara, kalau tidak direkayasa sama Tuhan, gak mungkin saya ada hari ini. Kenapa? Begitu selesai jantung saya, dokternya bilang loh, saya gak mau cerita kamu sebelum kamu dipasang ring. Setelah sering baru saya jelasin. Umurmu kalau lihat dari penyempitan tidak mungkin bisa lewat tahun 2019. Bayangin Bapak. 2019 umur saya 58. Jadi tuntutan si jatuh begitu. Kenapa saya dilepas? Karena saya ngomong, demi nama Tuhan Yesus, kutuk sakit jantung ayah saya, aku putuskan. Aku milik Tuhan, bilur Tuhan Yesus sembuhkan saya. Yang saya katakan, saya ngucap. Maka Tuhan merekayasa. Tuhan bilang sama saya, aku berjuang untuk hidupmu. Ada orang saudara, mau kaya miskin itu banyak. Gak cuma 1-2. Mau kaya miskin itu kutuk. Semua yang tidak wajar sudah mesti mapping. Kalau yang tidak wajar mau dapat berkat hancur. Mau berkat tepat miskin lagi. Itu ada kutuk. Setan tahu 4 keturunan di atas kita. Maka dari itu caranya bagaimana? Saudara mapping orang tuamu seperti apa. Kalau dia penyembah berhala putusin. Ngomong aku tolak semua kutuk-kutuk penyembahan berhala. Saya milik Tuhan, anak-anak saya milik Tuhan Yesus. Harus dengan dan diucapkan. Yang percaya katakan, saudara detail. Papa saya pezina. Saya ngomong demi nama Tuhan Yesus. Roh perzinahan aku putus, saya tolak saudara. Detail. Ada keturunan orang tua yang homoseks, lesbian harus disebut demi nama Tuhan Yesus. Roh percabulan, roh homoseks, lesbian mesti dipotong. Jangan asal roh perzinahan. Detail. Ada saudara yang orang tuanya matinya kecelakaan. Itu ngomong demi nama Yesus. Roh kecelakaan sudah diputus. Aku milik Tuhan. Setan tidak bisa menyentuh hidupku dan keluargaku. Yang percaya katakan. Jadi saya gak bisa detail, saudara detail di rumah. Mapping. Apa yang aneh dalam hidupmu. Sekali lagi ya, jangan semua roh. Saya pernah bilang ada orang nonton sepak bola dari malam sampai jam 6. Terus jam 6 kebaktian. Dia ngantuk, pendetanya, dalam nama Yesus roh ngantuk. Itu bukan roh ngantuk. Wong nonton sepak bola itu bukan roh ngantuk. Tidak semua kutuk lu ya. Terus mapping. Kalau ini gak wajar, ini gak wajar, ini gak wajar. Segera tolak, putuskan demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, katakan sebaliknya. Aku terima berkat Abraham. Karena Tuhan Yesus sudah menebus hidupku. Halo? Halo? Nah, saudara. Ayat 6. Baca bersama saya 2-3. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Saya itu diluputkan, saudara. Saya gak pernah menyembah dewa tertentu. Saya pernah cerita. Saya pernah mimpi saya jalan di tempat. Saya lari tapi gak jalan. Semua orang mendahului saya. Ternyata saya dicengkiwing, saya ditarik saudara.
Saya nengok, saya bilang, dalam, waktu itu saya nggak ngerti, demi dalam nama Yesus pergi. Saya tanya ngomong, kamu berhutang budi kepadaku? Saya bilang tidak. Keluargamu. Saya bangun, saya bilang mami saya. Mami pernah nyembah ini ya? Enggak pernah. Enggak mungkin saya ngimpi itu saya bisa tahu. Mimpi ke bawah tidur atau mimpi dari Tuhan. Saya bilang mami ingat-ingat aja setelah sekian lama dia bilang, oh iya engkong. Zaman G30 SPKI. Itu betul-betul jadi cerita semua orang tahu sudah. Rumah kanan kiri hancur loh. Rumah engkong saya yang kemarin saya cerita saya bisa beli. Itu enggak disentuh. Orang bisa lihat sudah orang pakai kuda, bawa pedang. Itu orang ketakutan semua. Hanya sepele. Kakek saya ditawarin. Kamu DPO loh. Sama ini. Kamu dianggap PKI. Kamu mau selamat. Pakai foto ini. Tempelkan di dalam rumah menghadap ke depan. Yang kong saya lagi takut. Lakukan itu sudah. Betul loh hari itu lewat. Dia kembalikan loh. Gambarnya dikembalikan ke temannya. Setan tidak pernah menolong. Setan selalu menuntut. Ngerti Bapak Ibu? Yang memberikan pertolongan dengan gratis. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan? Selalu tumbalnya ada. Jadi heran saudara. Waktu mami saya cerita, oh saya putusin. Demi nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, engkong saya ampuni. Saya ngomong semua itu saya tolak, saya putusin. Roh penyembahan berhala kepada ini saya sebutin saudara. Jangan penyembahan berhala, harus disebutin. Karena waktu itu saya tahu itu. Saya putus, saya tolak. Saya katakan aku tidak berutang budi padamu. Aku sudah minta ampun, aku milik Yesus, saya perang saudara. Hidup saya naik saudara. Berkat rohani jasmani naik. Pelayanan saya naik. Satu kali saya ngalami lagi. Keadaan yang stuck. Saya hidup gak enak banget saudara. Saya mimpi. Mimpi kuburan Chinese. Muncullah kepala. Pelan-pelan saudara. Pelan-pelan. Saya bingung siapa ya. Begitu sampai di sini. Itu papa saya. Yang dalam mimpi. Pak Yusak, Engkong Yusak tuh pegang kepala papa saya. Dia bilang, kamu sudah mati. Kamu sudah mati. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo masuk. Dia masuk. Saudara saya terkejut. Pada waktu kuburan papa saya dipindah, semuanya hancur. Kepala bisa utuh, saudara. Rambutnya pun masih ada. Waktu saya lihat fotonya, saya merinding. Persis apa yang saya lihat di kuburan itu. Jadi saudara, setan tuh selalu kepingin engkau hidup dalam kutuk. Begitu engkau tidak mencintai Tuhan, hidupmu ngawur, hidupmu sembarangan. Kutuk yang kau sudah putuskan, dia akan munculkan. Makanya cintai Tuhan. Nikmati kebaikannya. Yang percaya katakan. Saudara, ajaib waktu kami hamba Tuhan berdoa. Ada hamba Tuhan bilang, Koh, dia bilang sama saya. Papanya Kokoh pernah tapi bukan tempel besar, ini kecil. Dia membawa 3 nama dengan tulisan diserahkan. Kokoh harus cari di mana itu, Kokoh harus datang dan putusin. Sudah saya bingung, waduh di mana ya? Saya doa, tolong Tuhan ingatkan. Bisa diingetin. Waktu papi saya SMA, saya tuh nggak takut sudah. SMP saya masih takut, SMA saya nggak takut. Papi saya bilang marah-marah. Saya bilang papi ini orang egois. Papi nggak sayang anak. Oh papi sayang. Kalau sayang kenapa cerai? Kalau sayang kenapa ninggalin anak-anak? Saya bilang. Oh saya bantah saudara. Papi saya ngomong gini. Kamu tahu nggak? Papi tuh 3 nama anak papi tuh papi persembahkan loh. Papi minta perlindungan loh. Di mana? Di sini. Waktu itu saya nggak ngerti saudara. Dia sebutin satu tempat. Kalau saudara di sana tuh ada nama-nama yang dimasukin. Jangan anggap sepele. Tuhan bilang datang putusin. Saya datang, saya bilang demi nama Tuhan Yesus kami putuskan. Apa yang dilakukan ayah saya batalkan. Saya masih hidup, saya sudah berkeluarga, saya batalkan semua perjanjiannya. Hidup saya terus naik. Kita jadi kepala, tidak jadi ekor.
Yang percaya katakan, itu yang Tuhan mau. Setan itu tidak nuntut saudara percaya. Begitu ada peluang dia masuk. Dia akan tuntut. Hei bapakmu, hei engkongmu, hei bapak engkong. Apa tuh bapak engkong? King Kong. Itu menyembah aku. Setan tuh tahu ayat ini. Maka dari itu saudara, kita tidak boleh diam. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi menebus saudara. Yang percaya katakan, dan ucapkan semua yang bukan dari saudara mesti mapping, detail. Ada saudara teman saya, judi. Saya gitu, papa saya itu penjudi saudara. Dari kecil saya senang judi. Bohongin teman-teman tuh saya sering saudara. Zaman dulu pakai itu loh, yang kecil tuh. Apa sih namanya? Dikopiok kayak gitu. Oh dulu di persekutuan di gereja, saya pernah di gereja di Tegal saudara. Pemimpin pujiannya kacamatanya gini. Saudara mari kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Oh urung ucul lagi, urung ucul. Ngerti gak? Dia kebiasaan gaplek apa aja. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Saya bilang sama pendetanya. Urung ucul nih. Hurung ucul apa nih? Nah itu coba lihat nyanyinya. Zaman dulu kan gitu kan, mic-nya gak dipegang, mic-nya di sini, terus dia kacamatanya gini liatin. Ayo mari kita bersukaria. Wah hurung ucul lagi, senangnya judi. Betul saudara, gak lama dia judi lagi. Papa saya judi. Saya kecil semua saya judiin. Jangkrik, aduh jangkrik, saya totoan. Kelereng, totoan. Semua totoan. Nah itu angka 9 semua sudah saya kumpulin saudara. Ayo aku bandarnya kamu pasang. Tak bodohi saudara. Bodoh-bodoh ini orang. Tak riuk, rauk terus. Habis saya bingung, duit dari mana? Dikasih orang, saya bohong saudara. Padahal saya bohongin banyak orang. Itu judi. Makanya dimanapun, olahraga pun. Kalau olahraga bukan judi. Apa? Yudi. Itu rohnya kuat. Saudara. Saya putuskan demi nama Yesus. Halo. Tuhan ingin saudara lepas dari jerat penangkap burung. Yang percaya. Katakan. Makanya aku ngomong di grup teman-teman ini. Lebih baik bekas orang nakal jadi pendeta. Daripada bekas pendeta jadi wong nakal. Kasih setia Tuhan tidak terbatas, no limit. Yang percaya katakan, bukan ke ratus, bukan ke puluhan, beribu-ribu orang. Artinya apa? Kalau kita cinta Tuhan, keturunan kita, orang-orang yang bersama kita akan ketransfer hidup benernya kita. Yang percaya katakan, halo, next. Nah ini kuncinya. Namun kami memiliki roh iman yang sama. Percaya dulu baru berkata-kata. Pengertian dulu baru berkata-kata. Saya berharap hari ini kita menangkap dan kita akan memperkatakan. Yang sepakat katakan, nih lo ngomong, teriak, mengaum. Kanan kiri mengaum semua. Ojo ngomongi wong. Ini dia ngomong, ojo ngomongi wong. Yang di sini perkatakan firman. Halo? Sini ngomong, ojo ngedumel. Yang di sini, ayo deklarasi. Halo? Aku gak nyindir lo, cuma nyinggung. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi. Kenapa kadang-kadang kutuk, akibat kutuk itu bisa muncul? Ini parameternya. Baca bersama saya 2-3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Kenapa Tuhan ngomong kepada jemaat Korintus? Sebab jemaat Korintus dosanya komplit, Bapak Ibu. Dosa apa saja ada di Korintus. Tuhan bicara melalui Paulus, jangan engkau tidak mencintai Tuhan. Kalau engkau tidak mencintai Tuhan, semua yang kau ucapkan, mereka akan berusaha kembali. Setan kalau diusir, Alkitab berkata dia akan mengajak 7 yang lain, betul? Keadaanmu lebih buruk. Hari ini saya mau katakan,
Pilihlah berkat dan kehidupan. Supaya Bapak Ibu melihat keajaiban. Yang percaya. Yang percaya. Yang percaya.